Setahun sebelumnya Sudrajat juga sempat mengikuti fit and proper test sebagai hakim agung. Namun pada waktu itu dia tidak lolos dan tersandung kasus dugaan suap lobi fit and proper test. Dia diduga memberikan suap ke anggota atau melobi ke anggota DPR dari PKB Baharudin Nasori, itu dikenal sebagai suap di toilet pada waktu itu. Namun berdasarkan pemeriksaan dari tim di Mahkamah Agung, dugaan suap itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, apakah kali ini Sudrajat itu bisa berkelit lagi? Biasanya kalau KPK sudah mengumumkan mereka punya bukti yang kuat, apalagi berani menetapkan jadi tersangka, ini ya hampir dipastikan dia agak susah untuk berkelit seperti kasus dalam lobi suap di toilet pada beberapa waktu yang lalu ya. Apalagi kan ini prosesnya melalui OTT dan kemudian bukti-buktinya juga ditunjukkan. Memang waktu itu yang di OTT bukan langsung Sudrajat Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat dini hari mengumumkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai salah satu tersangka dalam kasus penerimaan suap di Mahkamah Agung. Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya. Dia diduga menerima suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dari 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu 6 orang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, mulai dari Hakim Agung, Hakim Yudisial, Panitra, dan juga ASN Mahkamah Agung. Sementara 4 orang penyuapnya itu 2 orang merupakan pengacara dan 2 orang yang berperkara. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sempat menyatakan kesedihannya karena harus menangkap dan menetapkan seorang Hakim Agung yang notabene adalah penegak hukum. Dia berharap kasus ini menjadi yang terakhir. Sudah pada tidur belum teman-teman nih? Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selengkapnya sebagai berikut. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari,
Tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial / Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. Jadi ada 10 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang selama 20 hari pertama, terhitung tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Adapun 6 tersangka yang ditahan sebagai berikut. 1, ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 2, ED ditahan, 2, DY ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. 3, MH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. 4, AB ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. 5, YP ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. 6, ES ditahan di rutan Polres Jakarta Metro Jakarta Pusat. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Adapun konstruksi perkara yang diduga sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ED di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan EDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi,
HT dan ES belum puas dengan putusan pada dua lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan EDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukum. Jadi, dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak di Mahkamah Agung RI, ya, yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY, dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPID untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari saudara DY, ditemukan diamankan uang sejumlah 205.000 Singapura dolar dan adanya penyerahan uang dari saudara AB sejumlah 50 juta rupiah. Itu udah kita sita semua. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Dan tentunya hal ini akan terus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Sebagai pemberi, HT, YP, ES, dan EDKS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, atau pasal 6, huruf C, Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, saudara SD, DS, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, Yonto pasal 11, Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dari kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 6 dari 10 tersangka pada hari ini dilakukan upaya lanjutan, yaitu upaya paksa penahanan. Dan dari kegiatan tangkap tangan ini KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, yaitu uang sejumlah 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kami akan perlihatkan kepada publik terkait dengan barang bukti tersebut. Seperti dijelaskan oleh PLT juru bicara KPK tadi, baru 6 orang yang ditangkap, 4 orang lainnya belum ini ya, termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kepada media, Sudrajat tadi malam membantah dia menerima suap dan dia dengan tegas menyatakan clear. Sudrajat Dimyati ini adalah seorang hakim karir. Dia tercatat menjadi Hakim Agung setelah lulus fit and proper test di DPR pada tahun 2014. Setahun sebelumnya, Sudrajat juga sempat mengikuti fit and proper test sebagai Hakim Agung. Namun pada waktu itu dia tidak lolos dan tersandung kasus dugaan suap lobby fit and proper test. Dia diduga memberikan suap ke anggota atau melobi ke anggota DPR dari PKB Baharudin Nasori, itu dikenal sebagai suap di toilet pada waktu itu. Namun berdasarkan pemeriksaan dari tim di Mahkamah Agung, dugaan suap itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, apakah kali ini Sudrajat itu bisa berkelit lagi? Biasanya kalau KPK sudah mengumumkan mereka punya bukti yang kuat, apalagi berani menetapkan jadi tersangka, ini ya hampir dipastikan dia agak susah untuk berkelit seperti kasus dalam lobby suap di toilet pada beberapa waktu yang lalu ya. Apalagi kan ini prosesnya melalui OTT dan kemudian bukti-buktinya juga ditunjukkan. Memang waktu itu yang di OTT bukan langsung Sudrajat Dimyati. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.